Salam sejahtera, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Renungan kita, saya beri judul, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, hukum atau perintah ketiga untuk kehidupan manusia diberikan Allah pada umatnya, berhubungan dengan nama Allah dan bagaimana sikap umat Allah terhadap Allah. Perintah ini menyatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Saya kira ini sudah sering kita dengarkan. Perintah ini melarang beberapa hal. Pertama, melarang mengutuk dengan mulut kita. Dalam perjanjian lama, nama seseorang adalah sangat penting, karena nama itu mencerminkan sifatnya. Nama yang bagus adalah sesuatu yang membawa kebanggaan keluarga. Sekarang tentang nama Allah, ada banyak sebutan bagi Allah dalam perjanjian lama. Setiap nama itu menerangkan pada kita sesuatu tentang karya dan juga sifat Allah. Juga di dalam perjanjian baru, ketika kita membaca perjanjian baru, ada banyak nama, sebutan yang diberikan kepada Yesus. Dan nama-nama itu menjelaskan kepada kita tentang karyanya, juga tentang sifatnya. Bahwa dia dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia disebut sebagai gembala, dia disebut sebagai roti hidup, air hidup. Dia disebut sebagai Kristus Tuhan, dia disebut sebagai anak Allah, sebagai Raja, dan lain-lain. Tapi intinya kita mau lihat bahwa Allah itu memiliki nama. Dan nama Allah itu adalah nama yang kudus. Karena itu perintah ini melarang kita untuk memakai nama Allah untuk kata-kata yang mengutuk atau kata-kata makian. Itu tidak boleh. Yang kedua, Allah melarang sumpah palsu. Sumpah palsu baik di dalam pengadilan maupun di tengah-tengah keluarga atau dimanapun berada. Perintah ini sekali lagi melarang kita untuk memakai nama Allah untuk bersumpah di pengadilan ataupun di tempat lain. Bagi orang Kristen ketika muncul di pengadilan sebagai saksi, dia biasanya akan meletakkan tangannya di atas Alkitab. Untuk apa? Untuk bersumpah atau berjanji bahwa ia akan bersaksi dengan benar. Dia kemudian menyatakan bahwa dia akan mengatakan kebenaran yang seutuhnya. Tidak akan mengatakan hal lain kecuali kebenaran itu sendiri. Maka dia berkata, tolonglah aku ya Allah. Setiap orang yang meletakkan tangannya di atas Alkitab seperti itu, maka dia berarti dia sedang menjadi saksi yang menyaksikan kebenaran. Dan Allah sendiri akan menyaksikan atau akan melihat bagaimana hatinya. Apakah tetap di dalam kebenaran ataukah dia bersaksi menyaksikan sesuatu yang palsu. Jadi Yesus juga pernah mengatakan dalam Matius 5 ayat 34, jangan sekali-kali bersumpah. Artinya apa? Perintah ini sebenarnya secara sederhana mau mengatakan, katakanlah kebenaran. Jadi, katakanlah kebenaran. Jangan latah. Bersumpah demi Tuhan, demi Allah. Tapi sesungguhnya dia tidak mempertanggungjawabkan kebenarannya. Ini harus hati-hati. Dan yang ketiga, Allah melarang menggunakan namanya dengan sia-sia. Atau jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Allah itu kudus dan murni. Jika kita menyebut diri sebagai orang Kristen, maka kita harus hati-hati untuk tidak menggunakan nama Allah dengan cara-cara yang tidak semestinya. Hukum ini memerintahkan pada kita untuk hidup dan berbicara kebenaran. Maka Yesus juga mengajar murid-muridnya. Ketika kita membaca Matius 6 ayat 9, itu memang konteksnya tentang doa, tapi diajarkan di sana, dikuduskanlah namamu. Ketika berdoa Bapa kami, dikuduskan artinya diberkatilah, dan mengandung maksud di sana ada pemujaan dan penghormatan kepada Allah. Kita harus menghormati nama Allah setiap waktu, karena nama Allah mencerminkan dirinya sendiri.
saudara di dalam era perjanjian lama tidak bisa menyebut nama diri Allah yang sering disebut sebagai YHWH secara sembarangan. Maka diganti dengan apa? Adonai. Jadi tidak bisa menyebut atau mempergunakan nama Allah dengan sembarangan. Perintah ini diakhiri dengan suatu peringatan yang serius dari Allah. Dia mengatakan Tuhan akan memandang bersalah pada orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Allah mengatakan jika kita melecehkan namanya, mengutuk, memakai nama Allah, bersumpah palsu di pengadilan atas nama Allah, atau menggunakan nama Allah dengan cara yang tidak semestinya, Dia akan meminta pertanggungjawaban kita dan menghukum kita yang mempergunakan namanya dengan sembarangan. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius mengenai orang-orang Kristen. Peringatan ini mengatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan atau dosa. 2 Timotius 2 ayat 19. Jadi artinya ketika kita menyebut nama Tuhan, maka pada saat yang sama kita harus menjauhkan diri dari segala dosa ataupun dari segala kejahatan. Maka marilah kita berhati-hati dan kita terus untuk menghormati nama Allah dalam setiap cara kehidupan kita. Kita tetap berbicara kebenaran sehingga kita dapat membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap menghormati nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Kami tidak memakai nama Tuhan secara sia-sia, secara sembrono, dan juga untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kami tetap menempatkan diri sebagai umat-Mu yang setia, yang menundukkan diri kepada Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, di dalam ketaatan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.